tidak akan pernah ingin pergi ke toilet. Bahkan ketika seorang hamba ini sudah dalam keadaan kenyang, napa Pak, nek cara basa Jawanipun atop. Bau mulutnya ini bisa tercium jarak 1000 tahun perjalanan. Nek kanggone wong beriman kan nyuwun sewu, kanggone wong beriman mesti percaya. Nek kanggone wong sing ora beriman, apa iki? Nggih mboten? Nggih mboten? Maka dikala Rasulullah Muhammad SAW melakukan sebuah perjalanan yang namanya Isra dan Mi'raj, dalam waktu semalam mengendarai yang namanya kendaraan buruk, kala itu bahkan beliau bercerita setelah beliau sepulang dari Isra Mi'raj, banyak orang-orang yang tidak percaya. Tapi siapa yang percaya? Abu Bakar As-Siddiq yang mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq yang percaya. Kala itu, karena punten di zaman semanten orang kendaraan sing iso ngunggahke salah satu gila manusia ngantos dumugine langit ketujuh, yang namanya Sidratul Muntaha. Bagi orang yang tidak beriman, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit, di atas langit ada langit sampai ke 7, nggak akan percaya. Tapi bagi orang yang beriman, insya Allah ini menjadi bagian dari salah satu keajaiban, yang itu menjadi bagian dari salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau maos dari kitab itu ada kalanya tersenyum. Ini besok penghuni surga seperti ini. Bahkan bidadari surga ini putihnya, masya Allah lupa, transparan. Bayangkan putihnya para penghuni surga, bidadarinya itu transparan. Kan mboten sakit dinalar toh? Nggih mboten? Kepiye ki ngoten toh? Ini yang Allah janjikan. Maka Allah janjikan innalladzina amanu wa amilus sholihat jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Siapa orang yang beriman, orang yang selalu memperbanyak amal soleh ketika di dunia, maka tempatnya adalah surga, yang surga di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang sungai-sungai itu tidak hanya cukup seperti sungai yang ada di sekitaran kita, sungai madu, sungai susu, sungai khamr, dan sungai-sungai yang lain, yang di situ disediakan untuk para penghuni surga dan kekal di dalamnya. Maka kosok, tapi kosok langsung pun sebaliknya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Akan tetapi orang-orang yang senantiasa di dunia ini menjadi orang-orang yang dolim, dalam tanda petik, orang-orang yang dalam artian ngapunten musyrik, ya, tidak percaya adanya Allah dan tidak percaya akan adanya hari akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tempatnya adalah neraka. Maka ketika saya membaca kitab di gambaran neraka, ngapunten, baru kita berada di depan pintunya neraka, belum sampai masuk, ngapunten, ubun-ubun kita sampun umep kadosta ketika kita ini memasak air yang dalam keadaan mendidih. Nauzubillah min dzalik. Ketika haus, diberikan minuman hitamnya seperti ngapunten kadosta nek bapak-bapak sok gantos oli niku, kadosta tap-tapan oli, maka ketika diminum akan menjadikan seorang hamba itu meleleh seperti hanya plastik yang terbakar. Nauzubillah min dzalik. Pramila ngapunten Bapak Ibu sedaya, panasnya di dunia ini belum seberapa ketika nanti kita mendapatkan panasnya ketika di akhir. Maka dinikmati saja ketika kita di dunia, kita berikhtiar untuk menjadi seorang hamba Allah yang taat.
ketika kita dipertemukan di bulan Ramadan, kita kemarin sudah melaksanakan selama sebulan penuh lamanya, maka ketika kita dipertemukan di bulan Syawal, tinggal kita ini meningkatkan seluruh dan mampu mempertahankan ibadah kita, sehingga kita menjadi seorang hamba yang insya Allah beruntung fi dunya wal akhirah. Itu yang pertama, makna Syawal. Makna Syawal para ulama mengatakan yang kedua adalah ibtida'il khair. Permulaan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita berikhtiar menjadi orang-orang yang senantiasa mulai di bulan Syawal 1446 Hijriah ini mengawali. Yang tadinya mungkin tahun kemarin belum mau bersilaturahmi dengan saudaranya, dengan tetangganya, baik itu yang dekat maupun juga yang jauh, mulai tahun ini kita berikhtiar untuk mempererat silaturahmi kita. Yang tadinya mungkin kita jarang mendoakan kedua orang tuanya, mari di permulaan di bulan Syawal menjadi awal yang baik untuk mengawali kebaikan kita. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Mari kita selalu memperbaiki iman kita, ketakwaan kita, memperbaiki keislaman kita, sehingga keislaman kita ini semakin kafah, semakin sempurna dengan mengawalinya di bulan Syawal. Maka bulan Syawal ini adalah bulan permulaan, di mana kita ini diminta untuk memulai kehidupan yang baru, suasana yang baru, sehingga kita semakin jauh lebih baik. Maka kata Rasulullah, siapa sebetulnya orang yang rugi? Orang yang rugi ketika seorang hamba dipertemukan bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah, dan ketika kita dipertemukan bersama dengan saudaranya, dengan tetangganya, dia tidak saling memberikan maaf dan tidak meminta maaf. Maka bismillah, semoga saja Ramadan kemarin dosa kita diampuni, khilaf kita diampuni, salah kita diampuni. Maka saatnya kita meminta maaf, saling meminta maaf, kita memberikan maaf. Ketika kita masih mampu berbakti dengan orang tua kita, bismillah, kita berikhtiar untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun ngapunten, ya, mungkin kehidupan kita sudah berbeda, tapi kita bisa jadi seperti ini karena siapa? Kedua orang tua kita. Coba ibu sini Pak, nyuwun sewu. Bu Karsini pun situ. Ini kan buah dari anak cucunya Bu Karsini. Nah, kalian Pak Raharjo Suwito. Gini apa betul? Sudah jadi banyak. Maka ketika nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan ini sampai tidak mau menjalin silaturahmi. Saya kadang-kala mbokne sesuk nek awake dhewe ketemu ning dalan ra ngerti nek kuwi sedulure awake dhewe. Nggih mboten? Nggih. Nek anak-anak kita, cucu-cucu kita ini kalau tidak dipertemukan seperti ini, walaupun hanya 1 tahun sekali atau mungkin berapa bulan sekali, bisa jadi loh Bapak Ibu sekalian, ketika ditemu di jalan itu tidak tahu kalau itu adalah saudara. Nggih mboten? Nanti malam kebetulan saya juga masih ngaji lagi di Karangmojo. Kebetulan teraknya istri saya. Nanti malam juga ada wayangan kebetulan. Sudah terakhir tadi sempat nyuwun sewu dihitung dari anak ngantos dumugine pas pokoknya cucu, cicit dan lain sebagainya. Niku pun hampir 1.000. Hampir 1.000. Saking akeh, kalau ada yang Jakarta kondur dari berbagai istilahnya wilayah kondur, maka tasyakuran, sebelum tasyakuran kami diminta untuk ngaji, habis itu wayangan semalam suntuk di Karangmojo. Itu salah satunya, di antaranya yang kita dipertemukan. Kalau nggih mboten saged mangertosi nek kuwi ternyata sedulur. Maka anak-anak kita yang mungkin cucu-cucu kita yang masih kecil kayak gini, dikenalkan ini
dulurmu, iki trahmu, iki keluargamu. Ini orang tua mempunyai kewajiban. Dan ketika kita dipertemukan seperti ini, bismillah. Baik itu secara bersama maupun juga